Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh-Solehah? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran IPS. Materi yang akan kita pelajari hari ini masih berkaitan dengan keragaman yang ada di Indonesia, yaitu kita akan membahas keragaman etnis dan keragaman agama. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Antara satu pulau dengan pulau yang lainnya dipisahkan oleh laut. Penduduk pada tiap pulau berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia memiliki budaya dan agama yang beraneka ragam. Menurut para ahli sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina Selatan. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama sekitar tahun 2000 sampai 500 sebelum Masehi, disebut Proto-Melayu atau Melayu Tua. Selanjutnya, gelombang kedua atau bangsa Detro-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia kira-kira tahun 500 sebelum Masehi. Sejak zaman dahulu di Kepulauan Indonesia sudah ada suku-suku bangsa yang menjadi induk suku-suku yang ada sekarang. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu yang pertama suku bangsa Negrito. Ciri suku bangsa Negrito sama dengan Tapiro di Papua, yaitu kulit hitam, rambut keriting, dan tubuh pendek. Yang kedua ada suku bangsa Wedoid. Ciri suku bangsa Wedoid yaitu tubuhnya sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Lalu yang ketiga ada suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu merupakan pendatang yang tersebar menempati daerah di Kepulauan Indonesia. Bangsa Melayu dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan Melayu tua dan golongan Melayu muda. Perbedaannya adalah golongan Melayu tua mempunyai kebudayaan asli yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Sedangkan golongan Melayu muda mempunyai kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain yang dibawa oleh pedagang dan pelaut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum Ibu lanjut ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih, apakah kalian punya teman yang berbeda agama? Kalau punya, bagaimana sikap kalian terhadap teman kalian? Nah, tentu kita harus memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, dan adanya rasa toleransi agar selalu tercipta kerukunan. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan 6 agama sebagai agama resmi masyarakat. Yang pertama yaitu agama Islam. Pengikut agama umat Islam disebut Muslim. Nah, pemuka agamanya disebut ulama. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran dan rumah ibadahnya disebut masjid. Hari besar umat Islam adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua ada agama Hindu. Pemuka agama Hindu disebut Wasi. Kitab suci umat Hindu adalah Weda dan rumah ibadahnya disebut Pura. Hari besar umat Hindu diantaranya Hari Raya Saraswati, Kuningan, Galungan, dan Nyepi. Yang ketiga ada agama Buddha. Pemuka agama Buddha disebut biksu. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka dan rumah ibadahnya disebut wihara. Hari besar umat Buddha diantaranya Hari Raya Waisak, Maga Puja, dan Asada. Yang keempat ada agama Katolik. Pemuka agama Katolik disebut pastor. Kitab suci umat Katolik adalah Injil dan rumah ibadahnya disebut gereja. Hari besar umat Katolik diantaranya Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Yang kelima ada agama Kristen. Pemuka agama Kristen disebut pendeta.
kitab suci umat Kristen adalah Injil dan rumah ibadahnya gereja. Hari besar umat Kristen diantaranya Natal dan Paskah. Yang keenam ada agama Konghucu. Pemuka agama Konghucu adalah salah satunya Huesi atau pendeta. Kitab suci umat Konghucu adalah Diosisujing. Rumah ibadah umat Konghucu yaitu Kelenteng. Hari besar umat Konghucu diantaranya Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, dan King Tihong. Setelah kalian mengetahui keragaman suku dan keragaman agama yang ada di Indonesia, menurut kalian adakah manfaat menghargai keragaman tersebut? Tentunya ada ya manfaatnya, seperti yang pertama yaitu dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan di masyarakat. Lalu manfaatnya dapat mewujudkan persatuan bangsa, mendorong masyarakat untuk berperilaku baik, dan memperkuat sikap ketahanan nasional agar bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah. Jika kita saling menghargai, tentu manfaat-manfaat tersebut akan kita terima dan akan kita rasakan. Lalu, bagaimana cara kita menghargai keragaman tersebut? Kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu menghormati kelompok lain yang menjalankan suatu tradisi atau upacara adat dari daerahnya. Yang kedua, tidak menghina ragam kebudayaan suku lain. Yang ketiga, mau belajar dan mengembangkan berbagai ragam budaya yang ada di setiap daerah. Yang keempat, bangga dengan hasil kebudayaan yang dimiliki negara sendiri. Lalu yang kelima, mau memberi apresiasi terhadap keragaman budaya daerah lain. Jadi, apakah kalian siap untuk menghargai keragaman yang ada di Indonesia? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga setelah kita mempelajari materi tentang keragaman, kita dapat meningkatkan sikap toleransi kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di negara Indonesia. Untuk latihan, kalian kerjakan latihan soal yang ada di Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.